Tapi ini sensor ya yang ini. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Mau makan malam mbak. Makan malam sama istri aku kayak dikenalin gitu. Itu mungkin mau didamaiin gitu. Kayaknya. Gak nakal sekarang kok nakal umur 50-60 begini. Tahu misalnya tempat malam tuh kayak apa sih gitu. Tapi rasa pengen tahunya besar. Tapi ditahan-tahan nih karena apa gitu. Nanti pas kita ada uang atau pas nanti kayak apa benar-benar punya kesempatan. Tak semua yang agamanya tinggi itu nggak kenal loh. Oh gitu ya? Iya. Gimana? Ada yang lebih parah dari itu kagak? Aduh. Jangan cerita nggak bisa. Apa ya? Tapi ini sensor ya yang ini. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kita kan cuma biasa aja. Kamu ini nggak sebut nama. Aku tuh pernah deket sama salah satu anaknya itu Pusat. 3 tahun. 3 tahun? Umur berapa itu kamu deket sama anak yang udah 3 tahun? Pokoknya bisa tahun ini. Bisa tahun ini? Wah. Berarti masih tidak nyambung lagi ceritanya? Nggak bisa. Oh nggak bisa ya? Karena dia harus menikah. Tapi habis menikah bisa kembali lagi loh, jangan Enggak, salah. aku nggak ada harapan kayak gitu. Intinya kalau misalnya dia udah menikah, udah aku pengen berteman baik sama dia aja. Berarti kalau udah menikah, misal mau kembali, dirimu nggak mau? Enggak, karena aku nggak mau merusak dia. Oh gitu? Karena aku sama dia tuh bener cinta. Cinta itu harus menikah. Tapi kalau yang lain, bolehlah kita udah abrik dulu. Oh gitu ya? Jadi tidak menjamin ya, maksudnya walaupun di lingkungan yang sebegitunya ya tidak menjamin, namanya juga ya nggak ada yang mau ya, maksudnya kita kayak ada aliran sendiri ya nggak ada yang mau. Itu Siapa yang mau seperti ini, tapi ya dijalanin aja. Kayaknya pernah enggak? Tapi aku tuh pernah loh. Tapi dapat cerita aja. Dan aku juga nggak tahu realnya katanya di tempat lagu gitu. Apaan sih? Apa itu? Apa? Ya, ustaz gitu kan udah datang. Nanti ditek aja ya. Nanti aku di demo di depan. Ditek gitu ya, jangan tuh ya. Lewat ya. Nah terus nanti apa tuh katanya ditutus datang terus gitu kan, booking, tapi pas booking itu terus kayak dinikahin sebentar terus apa tuh, gitu lah. Jadi kayak pas udah booking ini udah cocok, mau nggak? Kayaknya dinikahin semalam itu sebentar pakai doa. Itu ada ya, itu kita nggak bisa menjamin ya. Sama sebenarnya, cuman ya orang sebenarnya intinya tuh cari nafkah dengan jalannya masing-masing. Mereka dipanggil nggak dibayar juga nggak mau. Coba tuh aku panggil yang terkenal suruh ceramahin orang di situ, nggak dibayar semua nggak mau. Minimal itu apa pesawat sama hotel kan sama aja ya. Nah apa namanya itu perjalanannya itu seperti apa waktu itu sampai benar-benar mencintai gitu. Perjalanan aku tuh seneng loh. Iya. Kok cinta tuh buat aku, ternyata ada. Aku masih sampai sekarang masih belum menemukan orang yang sama kayak dia sih. Makanya kayak dia itu orang cinta pertama aku. Dulu ya aku belum gini, masih cowok. Iya kan gitu. Jadi kita nggak ada temenan. Pokoknya waktu itu tuh teman aku bawa, dia itu sepupunya teman aku. Bawalah dia ke klub. Nah waktu itu aku ke klub jadi aku kenalnya di klub malam. Terus aku tahu ternyata kalau dia itu dari keluarga Tik gitu. Akhirnya kita kayak kenalan lah. Tapi dia itu kayak takut pertamanya. Dia itu takut kayak awam. Dia itu awam sama orang kayak aku. Jadi ya udah aku ya ngapain kejar-kejar dia juga biasa sih. Kalau masalah looknya tuh biasa aja, nggak ganteng, nggak apa-apa gitu kan. Terus akhirnya waktu itu dia itu kayak takut ya wes. Tapi dia mau follow Instagramku. Ya kan? Terus nge-DM aku, tapi aku kayak sakit hati karena dia itu kayak takut gitu loh ke aku. Waktu ketemu tuh dia itu kayak menunjukkan sikap yang nggak suka sama orang kayak aku. Jadi aku ya wes biasa aja lah. Ya aku balas hari itu, terus hari kedua itu dia ngechat, itu ketahuan sama keluarganya kalau dia masuk ke dunia malam. Curhat, cita-cita dia minta lakuin, ya kan?
ke WA ya wes. Sama ya prosesnya Prosesnya kayak kita normal gitu. ke WA terus akhirnya kita kayak sering-sering komunikasi. Kalau dulu tuh kayak sehari tuh kadang 2 hari sekali, 3 hari sekali gitu. Karena sering 2 hari sekali cat. karena sering story keluar setiap hari cat, akhirnya yang masuk 1 tahun, akhirnya terus 1 tahun begitu kayak teman-teman aku tuh Injus ini dong suka sama kamu, kayak ada momen kayak gitu akhirnya. Nah kayak dia itu aku pengen cek kalau misalnya aku suka sama dia ngejauh nggak ada kan? Tapi enggak, dia itu malah kayak menjaga perasaan aku. Jadi kalau misalnya dia deket sama cewek gitu dia jangan bilang aja sih kamu kayak sakit hati kayak gitu. Jadi dia kayak lebih menjaga. Artinya berjalan 2 tahun kita semakin deket, 3 tahun tantangannya semakin nggak karu-karuan, bener-bener nggak karu-karuan, udah ketahuan keluarga juga. Akhirnya ya ini titik akhirnya ini dia pamit untuk menikah. Kalau misalnya dia nggak pamit atau ninggalin aku kayak misalnya dia bakal asal-asalan gitu pasti aku ngambil pasti. Iya, karena aku sakit hati. Udah gak karu-karuan biasanya. Udah gak kamu juga. Setidaknya aku bakal bikin kamu nyesel kayak gitu loh. Karena emang dulu gak harus dulu secara fisik. Karena dia kan bisa lewat apa mental, bisa lewat apa gitu ya. Tapi karena emang dia pamitan baik-baik ke aku, dia ingin kayak hidupnya harus lurus kayak gini. Sebenarnya aku gak pacaran sama dia sih, tapi emang ya deket banget. udah saling tahu lah ya. Jadi saling menjaga kayak apa itu ke dia, apa ke dia gitu. Akhirnya ya sudah, akhirnya dia memutuskan untuk menikah, akhirnya aku harus mengikhlaskan. Dia juga baik kan, maksudnya mau dikenalin nggak sama istri aku, kayak gitu calon, mau aku kenalin nggak? Aku ya nggak, oh boleh kan, cuma kenalan, tapi kalau ketemu apa bisa. Dia sering dong aja kayak, mau makan malam nggak? Makan malam sama istri aku, kayak dikenalin gitu. Itu mungkin mau didamain gitu? Kayaknya. Biar saling menerima gitu ya. Maksudnya biar dia itu kayak kamu kayak baik aku jadi aman gitu loh, jadi aku nggak perlu sembunyi ke cewek kamu kayak gitu. Jadi maksudnya diluruskan gitu ya. Karena kita sebelum dia memasuki mau menikah di tahun depan ini, dulu waktu kita jalan 2 tahun itu kayak udah mikir kayak gini. Suatu saat kamu nikah, aku ya apa ya kayak apa ya piye menurut aku ya intinya kan dia punya tujuan, dia pengen jadi pengusaha kan, intinya keluar dari zona itu tadi pengen jadi pengusaha. Terus dia bilang ya misalnya kita nanti setelah aku menikah ya kamu bakal tetap jadi di bawahan aku kayak gitu percaya aku. Dan ternyata emang kayak Tuhan kan nggak selalu menentukan doa kita, bukan maunya kita, tapi ternyata dia sekarang kayak balik, dia nggak mau ke arah usaha tapi dia melanjutkan keimanan dari keluarga gitu. Jadi dia selalu kayak kamu untuk kesabaran gitu. Jadi dia sih kayak gitu. Jadi dia yang sekarang kan Islam dia belum kental. Dulu kental sih, soalnya selalu diingetin, sholat apapun selalu diingetin. Tapi sekarang dia lebih ke berlurus udah. Tapi aku lebih suka dia yang sekarang karena dia sekarang nggak suka karaoke. Kalau dia sama aku tuh dia itu diam-diam masih suka karaoke, itu yang aku nggak suka aja. Terus kan namanya anak muda tuh, namanya anak muda, lek gak nakal sekarang kok nakal umur 50-60 begini. Malu sama anak cucunya. Anak muda gak apa-apa. Walaupun anaknya juga namanya juga nakal, anak muda tuh harus mencicipi itu. Jangan terbalik, nanti umur 60 baru pengen merasakan, repot udah. Namanya udah tuh wajar, kenakalan itu wajar. Padahal sudah memutuskan untuk balik itu kan. Tapi waktu itu sempet gitu-gitu kan? Iya, nggak sempet. Nggak boleh. Tanyaan gue. Nah ini seru ya, jadi maksudnya apa namanya ya, link dari circle manapun itu ya namanya punya aliran, punya pilihan sendiri, maksudnya punya seperti itu ya nggak bisa di ini ya, nggak ada orang yang minta gitu loh, nggak ada orang minta oh aku harus ini, kan nggak ada. Yang minta orang yang minta yang kalau hal gini kan masih dianggap sama awam itu kan masih dianggap hal jelek ya, negatif. Orang minta hal negatif kan juga nggak mungkin kan orang minta hal negatif. Itu keren banget. Oke, mau ada pertanyaan apa silahkan. Itu minumnya bisa dibawa sini. Oh, ada pertanyaan apa ini? Biasanya pertanyaan tuh mau uang berapa? Enggak ya. Misalnya dia suka bertanya-tanya, saya sambil mikir lanjutannya.
kalau saya udah nggak bisa minum berdua. Terus tuh Rahel. Biasanya pertanyaannya suka agak aneh ya. Enggak ya. Ini Kak Ines nggak pengen ikut kayak ajang-ajang kayak Kak Tiffany gitu nggak? Enggak. Nah ya, itu kenapa itu? Ini alasan aku nggak kepengen ikut ajang-ajang ya. Karena emang sebenarnya aku tuh nggak terlalu terbuka tentang masalah gender. Karena itu berpengaruh dalam pekerjaan aku. Jadi kalau bisa aku menutupi rapat-rapat, tapi nggak perlu rapat-rapat juga sih, karena kalau rapat juga terlalu orang kaget ya. Terlalu apa ya, siapa sih aku kayak gitu kan. Tapi aku nggak terlalu mengumbar-umbar juga, jadi aku nggak. Emang aku sempat ditawarin, aku udah 3 kali di DM sama itu ajang itu. Aku tuh nggak bisa nerima, padahal dia udah kayak ayolah, padahal udah masukin kriteria, tapi aku emang enggak. Bukan karena aku malas bersaing, tapi emang tujuan aku nggak kepengen menunjukkan kalau aku ini seorang itu. Belum terlalu 100% pengen oh ya aku nih bangga jadi itu ya. Aku nggak mau menunjukkan ke semuanya kalau aku tuh kayak gitu. Jadi kalau setiap ada job DJ itu berarti nggak semua fansmu ya, maksudnya yang di situ tuh tahu gitu ya? Nggak semua tahu. Mungkin ya yang malah emang ada yang bener-bener nggak tahu kalau emang aku tuh ini. Makanya ini pertama kali podcast yang ugal-ugalan mengulik kisah hidup DJ Inces ini. Berarti itu memang berarti fansnya ya, karena nggak mungkin tahu kalau nggak cerita beneran. Yang ini tuh udah cewek banget, udah iya beneran. Terus kayak manis apa udah lembut-lembutnya udah cewek banget gitu. Jadi memang alasannya itu nggak macam ajang-ajang. Gitu. Kakak suatu hari pengen menikah? Kalau aku untuk saat ini keinginan aku menikah enggak sih. Aku nggak tahu ya untuk kedepannya gimana. Kalau untuk saat ini emang aku nggak pengen menikah karena masih punya tujuan satu yang belum tercapai dan tergapai. Terus kalau emang anak aku pengen punya anak, tapi nggak pengen nikah. Sebenarnya aku kepengen ya, masih belum tahu, itu masih aku pikirkan setelah aku mendapatkan apa yang aku inginkan. Mendapatkan yang aku inginkan itu caranya membuka gimana? Memang biar jadi inspirasi kita kalau mendapatkan aku sampai sebegitunya untuk mendapatkan yang aku inginkan. Ya ada lah. Ya Allah ya. Semoga cepat mendapatkan. Amin, Allahumma amin. Punya anak tapi nggak menikah gitu ya. Yes. Kenapa kok pengen punya anak Kak? Karena apa ya? Kan aku pemikiran aku sekarang ya, tapi aku kan belum tahu untuk nanti pemikiran aku di umur 25, 26, karena aku masih muda. Karena kan aku lihat orang-orang yang kayak aku sampai tua, misalnya dia nggak punya anak, siapa yang mau merawat kita? Jadi banyak-banyakin nabung aja sekarang. Nanti lihat kita bisa punya baby, terus anak kita kasih tabungan untuk kayak gitu sebelumnya. Pemikirannya gitu ya. Betul. Dan mikir jangka panjang ya. Tapi maksudnya anak itu ada kepikiran nggak ingin menghamili? Nggak ada sama sekali. Ada kepikiran nggak ya? Kan pengen menghamili terus dapat anak terus anak diambil, ada kepikiran nggak ya? Nggak ada. Kayak aku kayak seorang wanita. Aduh, nggak mau. Emang nggak mau. Berarti ya realnya berarti ya adopsi lah ya. Tapi kita kan ada cara juga kan sekarang Kak. Sekarang kita diambil, jadi anak kandung kita tetap nanti kita titip rahim. Bisa. Sekarang dokter itu bisa, yang penting ada uangnya. Ya ampun, sekarang udah canggih ya. Oh jadi bisa. Di Indonesia juga udah bisa. Bisa ya. Tapi kalau di luar negeri emang udah ada. Jadi itu legal. Jadi apa namanya? Jadi kita tuh kayak siapa yang bersedia kontrak apa dan itu emang legal dan nanti harus menyerahkan anaknya ketika udah itu emang ada. Kalau di luar negeri saya tahu ada. Tapi kalau di Indonesia belum tahu ya. Oh jadi itu ya sudah berpikir panjang. Berarti memikirkan siapa. Berarti ini memang udah keputusan real untuk yang atas begini. Iya betul karena kan nggak semua orang belum tentu nanti saudara, teman apa. Loh nggak usah kita yang normal aja belum tentu tua ditemani anak juga belum tentu. Karena kan anak itu kan punya atau ditemani keluarga atau apa itu kan belum tentu. Anak itu kan pasti nanti besar dia punya kehidupan masing-masing. Tapi sebenarnya tapi tetap tempat kita kembali ya tetap keluarga.
Benar sekali. Tapi ada masanya. Dulu saya tuh waktu masih muda, seumuran yang 22, 25, itu kalau liburan itu kan pengennya kalau kita lelah apa pengen beristirahat dari rutinitas, kalau liburan itu kan pengennya kan ke Bali, ke mana, Australia, ke mana, bukan liburannya gitu ya. Waktu masih ada uang. Juga saya suka kadang hilang kemana 2 minggu ke Korea, hilang kemana 2 minggu ke ini. Nah saya dulu sukanya gitu. Tapi di usia-usia tertentu udah kayak saya gitu. Sekarang kalau misal merasa kayak capek pengen istirahat dari rutinitas tuh tiba-tiba aja gitu. Sudah berapa ya 1 tahunan terakhir itu pengen pulangnya tuh ke orang tua. Pengen pulangnya tuh ke keluarga lah pokoknya, ke keluarga, ke orang tua, ya ke adik, ke apa gitu kan. Kalau kita kan, saya kan main di kampung ya, di kampung tuh kan keluarga besar, karena satu komplek tuh sepupu lah, apalah gitu. Nah, pengennya tuh udah ke sana. Tapi kan nggak punya salah waktu mudanya kan udah pernah kemana-mana. Iya. Udah cerita tuh lah. Makanya jangan keliling dunia. Jangan terbalik. Makanya anak mumpung masih muda bukan kita niat pengen nakal, tapi maksudnya kalau pengen tahu dunia yang memang itu membuat kalian penasaran, nggak apa-apa, tahu aja gitu. Jadi nanti ketika sudah usia, jadi misalkan sekarang nih pengen tahu, misalnya tempat malam tuh kayak apa sih gitu. Tapi rasa pengen tahunya besar, tapi ditahan-tahan nih karena apa gitu. Nanti pas kita ada uang atau pas nanti kayak apa benar-benar punya kesempatan, tapi udah tua tiba-tiba baru turun. Maksudnya baru pengen tahu, kan malu ya, malu sama anak cucu, malu sama orang, udah umur kok waktunya. Betul. Tapi sebenarnya anak itu juga gak menjamin. Jadi maksudnya tuh anak itu juga gak menjamin bahwa tuanya itu akan bersama. Kan faktanya kan kamu juga keluar dari orang tua. Betul. Ini fakta-fakta real ini juga jauh dari orang tua. Jadi kadang anak itu belum tentu juga akan kayak menemani kita sampai yang benar. Kalau saya itu malah sekarang udah kayak bagaimana, saya tuh malah sudah berpikir bagaimana mengumpulkan uang banyak ketika nanti saya tua udah nggak ada sama saya, minimal saya bisa bayar suster atau saya ke panti jompo yang lebih bagus, yang benar-benar yang kita bisa bayar. Nah itu fakta dan realita orang-orang kaya di kota besar itu udah berpikir sampai segitunya. Karena orang-orang kaya itu malah yang bos-bos anaknya di luar negeri di mana ada udah singgah di sana, jarang yang mau pulang. Nah gitu seperti itu di faktanya. Ini anak jauh. Ini anak jauh. Kan jauh-jauh kan. Tapi setidaknya tetap menafkahi. Yes, itu. Nah, ya. Ada lagi tuh. Dia udah tanyain. Lagi nggak? Apa ya? Aku tadi mau tanya sesuatu tapi lupa sih beneran. Langsung lupa. Oh iya. Ini kakak pernah nggak sama apa? Lupa. Kak Tiffany kemarin kan pernah pengalaman itu kan. Mencoba tapi Tiffany. Dia nggak seneng tapi mencoba. Mencoba. Jadi pernah nggak? Mencoba melawan keinginan. Misalkan ada kan alurnya, misal kayaknya aku perasaanku lebih ke cowok ya gitu. Ini aku tahu ini nggak normal. Misal kita aku kan tahu ini nggak normal. Terus dulu pernah nggak mencoba mengalihkan perasaanmu itu ke perempuan? Enggak ya sama sekali. Emang dari awal ya udah gitu seneng cowok gitu ya. Yes. Seneng nggak main? Kok langsung ya? Ya makanya. Jadi emang udah itu udah sebenarnya udah sama cowok. Udah berapa sering ganti pacar? Berapa sering ya? Paling kan 2 tahun sama dia berarti. Tapi 3 tahun kan kayaknya berteman dekat aja ya. Iya. Selama sama dia aku nggak pernah deket sama orang lain. Karena udah. Tapi setelah ya nggak sama dia aku kayak bisa 1 bulan 3 kali. Kenalan si Hai, terus jujur kayak gitu. Ada gimana ya enggak. Kalau yang enggak ya pergi. Kalau yang terima ya kita tetap kayak gitu. Terus ya ada yang cuma kenalan terus kita cicip-cicip nggak enak hati. Apa itu? Ya cicip pengalaman lah. Cicip yang apa yang lain itu. Cicip nggak enak hati dulu. Harus dicicipi dulu kalau nggak enak hati. Tapi sebelum sama dia aku nggak pernah lo kayak gini. Jadi kayaknya ini tuh karena sakit hati sih. Iya kan, bukan sakit hati ya, lebih kayak ya ditinggal terus jadi kayak kayak wes lah.
kayak gitu. Soalnya aku juga sampai sekarang kayak mencari sosok kayak dia, tapi emang nggak ada. Tapi kalau yang lebih ganteng, lebih banyak, lebih ganteng, lebih apapun dari dia banyak. Tapi kalau yang itu nggak menjamin ya, nggak menjamin. Tapi makanya itu tadi pertanyaan saya, misal nih dia bisa jaga, gitu kan? Ini udah menikah, tapi dia bisa jaga, tetap mau sama kamu mau nggak? Semisal pernah ada kan kita masih cinta ya kan? Ya kan aku nggak tahu untuk kedepannya, walaupun misalnya kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya aku udah nemuin orang baru yang cocok gitu ya. Karena aku juga nggak tahu aku bisa jawab kalian. Karena aku yakin pasti podcast ini dia. Karena misalnya gini bu, anak share ya. Mungkin podcast ini bisa berubah sesuatu. Besoknya Anda mau jadi nikah sama aku. Ngawur, jahe. Takut. Ya mau siapa tahu kan? Aku nggak berdoa seperti itu. Kan dari harapan kita. Nggak ada banyak kan, siapa tahu kan di sana masih. Tapi aku punya teman dari Surabaya. Tuh awalnya begitu, tapi yang cowoknya gitu pokoknya awalnya begitu, dia suka gitu transpuan gitu ya, atau suka sama laki, atau bedanya apa sih suka sama laki apa suka sama transpuan, bedanya apa? Kalau suka sama laki-laki itu namanya gay. Jadi emang dia melihatnya harus cowok baru bisa melakukan seksual atau kayak berdaya lagi itu baru dia cowok. Tapi kalau misalnya transpuan dia itu emang kayak kelainan sih, karena bukan kelainan sih. Sebenarnya yang suka transpuan itu harus normal, karena apa, transpuan kan udah emang luarnya cewek, jadi dia nggak ngurus masuk kemana, yang penting aku lihat kamu cewek. Iya gitu. Gitu. Di Surabaya itu aku dulu dari dia awalnya gitu, terus akhirnya memaksakan menikah hanya untuk kayak misalkan ya biar keluarga, orang tua, masyarakat gitu ya, terus relasi bisnis. Akhirnya menikah, terus dia ada 2 anak cowok-cowok, 2 anak cowok-cowok, terus ya faktanya ya dia tetap jalan sama terus ya faktanya akhirnya kembali dan pisah, memutuskan untuk divorce dan kembali ke dunianya. Dan kembali ke dunianya memang udah nggak bisa dipaksa, dan dia waktu itu pernah ngomong ya maksudnya aku nggak mungkin harus membahagiakan orang lain terus, jadi aku ini seperti ini terus, maksudnya aku udah menerima terus hinaan, paksaan, apa gitu udah diterima, dan mereka udah membahagiakan sekian tahun. Nah aku ini mau jadi diri sendiri ini ya kapan? Dia merasa kayak tersiksa dan dirinya kembali. Ada kan? Maksudnya kayak gitu. Maksudnya kan kalau mau niat untuk kan berarti kan benar-benar udah niatannya kuat sampai nanti jangan sampai tergoda untuk kembali lagi. Orang itu kalau udah kembali lagi itu kan ada anak, ada istri tuh mungkin nggak terlalu ya, tapi anak itu kan akhirnya aku sih apa ayahku gitu kan. Betul. Aduh ya ampun, seru banget ya. Maksudnya seru banget gitu. Ada dunia unik yang bisa kita ulik ya. Nah, ada lagi ya? Ada pertanyaan lagi. Udah sih bukan deh. Sudah ya. Nah itu kan kita tuh nggak kerasa. Nah ngobrol udah mungkin hampir sejam atau mungkin hampir sejam. Dan ngobrolnya kita ini banget ya. Maksudnya seru banget. Harus sering-sering kita curhat-curhat lagi ya. Pengalaman baru. Sampai saya tenggorokannya saya kering. Nah sebelum saya close, Inces pengen kasih pesan apa gitu ke para ya maksudnya teman kayak tadi ke Piji yang sudah dirasa berjasa, atau mungkin ke transpuan lainnya, atau mungkin ke siapa yang pernah dicintai itu. Pesannya ya nggak ada pesan, saya tuh cuma kayak nggak ada sih siapa sih saat ini. Kalau untuk masalah hati orang yang aku cinta ya sudahlah seperti itu. Tapi kalau emang untuk Kak Bidi, ini aku berterima kasih banyak karena sampai di titik ini tuh awal jalannya kan emang dibukakan pintu dari dia dan terus buat teman-teman aku semua yang selalu support aku, yang sampai saat ini sama aku juga terima kasih banyak. Terus buat viewers aku, followers aku semuanya yang udah selalu mendukung aku walaupun kalian sebenarnya belum tahu siapa aku, kalian harus tetap mencintai aku
aku seperti itu. Dan emang ada beberapa, mungkin kalau kalian ini nonton ya kan, emang ada beberapa sepikan-sepikan aku yang belum tahu. Ya itu, ya inilah aku. Jadi kalian harus terima apa adanya. Setidaknya kan aku gak merugikan kalian di sini. Seperti itu sih. Yeay, berarti kejujuran itu walaupun pahit ya di awal, tapi kan lebih baik. Jadi yang terima kalau udah yang sama kita mau ya mau, enggak ya enggak. Kita udah nggak ada lagi yang ditutupi. Oke, nah itu kalau dari Bu Amel udah cukup rahasia semuanya. Nah mungkin next time kita akan undang lagi siapa tahu ada rahasia yang belum kita tulis. Kayaknya kita harus mulai kepoin ya. Perjalanan yang belum terungkap ya. Ya next time kita nggak apa ya nanti Nggak apa-apa, lagi. kita. Siapa tahu nanti kalau pas udah dapat yang di mau tadi. Iya, kita update dulu ya. Kita tunggu semoga Yes. 1 bulan udah dapat yang di Amin. Kalau udah dapat yang di mau kan bisa belak-belakan ya. Iya, Udah benar. mau nanti kita bisa belak-belakan ya tuh. Nanti kita bisa cerita Arabia. Nanti kita bisa cerita Arabia lebih pas. Nanti next time kita sama-sama cerita Arabianya. Gitu ya. Thank you ya Ica Ya, sudah thank you. nemenin saya di waktu kesibukannya, udah mau nemenin saya ngobrol-ngobrol nggak jelas. Nah semoga bisa jadi inspirasi banyak orang. Maksudnya semuanya orang punya pilihan dan pasti kita sudah tahu resiko dan akan bertanggung jawab dengan pilihan tersebut ya. See you next di Comel berikutnya.